Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita berjumpa lagi dalam sukacita Tuhan, dalam ibadah bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di keluarga masing-masing. Tentunya tidak mengurangi sukacita kita oleh karena berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tuhan memberkati kami sekalian bersama dengan seluruh anggota keluarga. Kami bisa beribadah, kami bisa memuji-muji Tuhan, menyembah-Mu. Engkau yang layak kami puji, kami muliakan. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah iman kami terus dibangun, iman kami terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah, teguhkanlah hati jemaat-Mu ya Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya, soli Deo gloria. Terpujilah nama Tuhan yang terus berfirman kepada kita. Kita memiliki kesadaran bahwa tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terpujilah nama Tuhan yang terus menerus bersabda bagi kita, karena firman Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai hati dan pikiran yang terpelihara. Hati dan pikiran yang terpelihara merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai hati, Alkitab berbicara dalam kitab Amsal, dari dalam hati terpancar kehidupan. Ini menunjukkan bahwa hati adalah pusat hidup kita. Memang Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, Alkitab juga mengungkapkan kepada kita bahwa hati manusia itu dipenuhi dengan kelicikan. Hati manusia dipenuhi dengan kebohongan, kepalsuan. Yeremia berseru di dalam Yeremia pasal 19 ayat 7 bahwa kelicikan hati manusia begitu luar biasa sekali. Nah, itu sebabnya dalam kelicikan, kepalsuan, di dalam kejahatan demi kejahatan yang ada di dalam hati manusia, manusia perlu mengalami pembaharuan. Hati manusia perlu dibaharui. Hati manusia perlu diterangi oleh kebenaran-kebenaran ilahi. Hati manusia yang bobrok itu perlu diperbaharui. Dan tentunya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, pembaharuan itu bukan datangnya dari manusia itu sendiri, tidak. Manusia tidak memiliki keinginan sama sekali untuk berpaling kepada Tuhan. Kitab Kejadian pasal 3 mengungkapkan kebenaran ini kepada kita sekalian. Hati manusia yang jahat, hati manusia yang dipengaruhi dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, selalu mau menjauh daripada Tuhan. Itulah kita. Kita harus sadar, kita selalu maunya jauh dari Tuhan. Tapi Alkitab juga menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita, bukan? Tuhan menginginkan manusia itu berbalik kepadanya. Tuhan menginginkan manusia tidak binasa. Manusia itu mencari wajah Tuhan. Tuhan menginginkan supaya hati manusia itu kembali melihat kepada terang ilahi yang bukan membinasakan tapi menyelamatkan.
Tapi seringkali kita mau memilih untuk jauh daripada Tuhan. Betapa bodohnya manusia itu. Nah, kita melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Paulus memberikan nasihat yang begitu luar biasa kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang ada di Filipi mengalami pergolakan, persoalan demi persoalan dalam kehidupan mereka. Dimulai dari persekutuan mereka, sehingga Paulus memberikan nasihat tentang kesatuan tubuh Kristus. Dan juga jemaat di Filipi mengalami persoalan yang ada di luar mereka tentang ajaran-ajaran sesat. Dan Paulus sendiri mengalami persoalan bersama dengan jemaat yang ada di Filipi. Ketidaksempurnaan jemaat menjadi sesuatu yang Paulus harus alami. Persoalan pribadinya, tapi semuanya itu tidak mengurungkan niat baik Paulus. Di tengah-tengah penjara yang ia alami, dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi supaya terus maju, terus menerus memiliki hati dan pemikiran yang menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah beratnya persoalan. Pagi hari ini, apa yang menjadi persoalan hidup kita, beratnya pergumulan hidup kita, mari kita melihat nasihat Paulus supaya hati dan pikiran kita itu tetap di dalam Kristus yang sudah menganugerahkan berkat keselamatan bagi kita. Ada beberapa hal yang ingin saya renungkan dan bagikan kepada Bapak Ibu dalam ibadah kita di pagi hari. Yang pertama, hati dan pikiran yang terpelihara itu mendatangkan sukacita. Ayat 4, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, Paulus menyerukan tentang sukacita. Memang surat Filipi ini syarat dengan sukacita. Ada 14 kata sukacita yang Paulus tuliskan di dalam kebenaran firman Tuhan yang ia tuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kata sukacita berbeda dengan kata bahagia. Orang seringkali mengartikan kebahagiaan itu dengan situasi yang menyenangkan. Orang seringkali mengaitkan bahagia itu dengan situasi yang baik karena didasari oleh kondisi yang baik. Sehingga tidak heran kata bahagia ini menjadi lawan kata kesusahan. Tapi tidak demikian dengan kata sukacita. Sukacita bukan lawan kata kesusahan. Alkitab menyaksikan bahwa para tokoh-tokoh Alkitab di tengah-tengah kesulitan, kesusahan yang mereka alami, mereka tetap bersukacita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Sukacita Kristiani bukan karena situasi yang baik. Sukacita Kristiani bukan didasari oleh situasi yang enak dan sebagainya, bukan. Justru Paulus mengungkapkan sebuah kalimat paradoks yang begitu luar biasa. Sebagai orang yang berduka cita, namun terus-menerus bersukacita. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kalau sukacita Kristiani begitu luar biasanya, tapi mengapa ada banyak orang Kristen yang katanya rajin beribadah, katanya rajin berdoa, tapi tetap terikat dengan kepahitan, dengan kesedihan, dengan kekecewaan? Mengapa? Apa yang salah dengan situasi seperti itu? Mengapa dalam kepahitan tidak bisa bersukacita? Mengapa dalam kekecewaan, mengapa dalam kesedihan tidak bisa bersukacita? Kalau kita merenungkan tentang bagian firman Tuhan ini, sempitnya tempat di mana Paulus berada karena penjara, terbatasnya Paulus, ruang lingkup yang sangat terbatas. Paulus tidak bisa pergi kemana-mana karena dia terbatas, dibatasi oleh ruang penjara, dibatasi oleh mata yang seringkali terus-menerus memperhatikan dia sebagai seorang tawanan. Dia tidak bisa berbuat banyak. Tapi dalam ruang lingkup yang terbatas, yang sempit, tidak bisa dia kemana-mana. Tapi dia bisa memberikan nasihatnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam sukacitanya dia berseru, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan.
Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita merenungkan, apakah sukacita kita pudar di hari ini oleh karena situasi yang kita alami? Apakah sukacita dari Tuhan pudar hari ini oleh karena keterbatasannya? Kita tidak bisa kemana-mana mungkin. Kita tidak bisa beraktivitas lebih seperti biasanya. Namun sukacita kita hilang. Kita diwarnai terus-menerus dengan keluhan demi keluhan karena situasi yang sedang kita alami ini. Saya berdoa biarlah sukacita kita tidak pernah padam. Meskipun kita dibatasi, kita ada di dalam rumah. Bukankah itu berkat Tuhan yang luar biasa? Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa bersama-sama dengan istri. Bersama-sama waktu kita banyak dengan anak-anak. Oh, bukankah itu berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sekalian? Marilah kita merenungkan. Hati dan pikiran perlu kita pelihara supaya kita terus bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita melihat nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dalam bagian ini Paulus memberikan nasihat supaya hati dan pikiran yang terpelihara itu mendatangkan, membawa berkat, membawa dampak yang begitu luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Memang ini kelihatannya sesuatu yang aneh ya. Bagaimana Paulus di tengah-tengah penjara dia bisa menjadi berkat dalam kehidupannya bagi orang-orang di sekitarnya. Oh, ini sesuatu yang perlu kita lihat, bahwa Paulus meskipun dia di penjara tetapi pemikiran tidak pernah di penjara. Meskipun Paulus di penjara tetapi semangatnya untuk memberitakan Injil tidak pernah terpenjara, tidak pernah. Paulus terus dengan kerinduan, dengan semangat yang membara daripada Tuhan. Dia ingin supaya apa yang ia lakukan membawa dampak bagi banyak orang. Kebaikan hatinya itu dilihat oleh semua orang. Tentunya ini menjadi spirit bagi kita jemaat yang Tuhan Yesus kasih, supaya kita pun di tengah-tengah persoalan hidup kita, kita tidak selalu melihat kepada diri kita. Diri kita yang mengalami banyak persoalan-persoalan, sehingga akhirnya kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu mengeluh dan mengeluh. Tapi kalau kita senantiasa melihat kepada sekitar kita, bagaimana kita harus membawa dampak kepada banyak orang, itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, di tengah-tengah pergumulan yang Paulus alami, Paulus senantiasa berdoa bagi jemaat yang ia layani. Paulus senantiasa memberikan ajaran-ajarannya. Paulus menegur supaya orang yang berdosa kembali kepada Tuhan. Paulus menegur supaya orang yang jauh dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Bukankah itu kebaikan yang perlu dilihat, diperhatikan, dan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih. Di tengah-tengah persoalan yang kita alami, firman Tuhan mengajarkan supaya kebaikan hati kita dilihat oleh semua orang. Apa kebaikan kita? Sudahkah kita berdoa untuk banyak orang? Sudahkah kita berdoa untuk kesusahan-kesusahan orang? Sudahkah kita bersyukur untuk pergumulan orang lain di mana mereka bersuka cita dan kita bersyukur mereka menikmati berkat-berkat daripada Tuhan? Sudahkah kita juga memberikan nasihat-nasihat, memberikan arahan-arahan? Sudahkah kita juga membagikan berkat-berkat kita kepada orang-orang yang lebih membutuhkannya? Sudahkah kita melihat kesusahan-kesusahan orang lain, lalu akhirnya kita yang sudah mengalami pembaharuan, hati kita yang sudah dibaharui, pikiran kita yang sudah dibaharui, sudahkah kita juga menyampaikan kebaikan-kebaikan kita kepada banyak orang, sehingga orang lain pun melihat bahwa kita yang sudah mengalami penebusan dari Tuhan, kita yang sudah mengalami pembaharuan daripada Tuhan, maka kehidupan kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari kita melihat apakah kebaikan kita sudah kita wujudkan dalam kehidupan kita, atau kita hanya terus-menerus berteori, kita terus-menerus menyampaikan tentang firman Tuhan, tetapi kita tidak wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang pandai, pintar,
tentang menyampaikan firman Tuhan, tetapi tidak mewujud nyatakan kebaikan itu dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, perlu kita merenungkan tentang bagian ini. Yang kuat memberikan sesuatu yang penting, yang berharga bagi yang lemah. Yang lemah mendoakan semua orang. Ini menjadi satu kesatuan yang luar biasa, yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita perlu melihat dari bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-6. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran yang terpelihara menjauhkan kita dari rasa khawatir. Hati dan pikiran yang terpelihara menjaga kita untuk kita melihat bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, seperti ucapan Rasul Paulus, perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Marilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dan kita mengintrospeksi diri di pagi hari. Apakah waktu-waktu yang lalu, hari-hari yang lalu, kita warnai hidup kita ini dengan keluhan-keluhan? Kita warnai hidup kita ini dengan sesuatu yang dimana kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak terpancar dari dalam kehidupan kita kebenaran firman Tuhan yang seharusnya kita wujud nyatakan. Kita senantiasa tidak memperdulikan kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak menjadi berkat satu dengan yang lain. Tapi Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Filipi dalam kebenaran firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam kehidupan kita seringkali mengkhawatirkan hal-hal yang tidak jelas. Dalam kehidupan kita senantiasa dipengaruhi hal-hal yang khawatir sehingga kita tidak pernah berdoa. Dalam kehidupan kita seringkali Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kekhawatiran itu menjadi hal yang besar. Lalu akhirnya kita sulit bergerak, kita sulit untuk melihat ke atas, kita sulit memandang kepada Tuhan. Persoalan kita itu menjadi yang terbesar dalam hidup kita. Kita tidak melihat bahwa Tuhanlah yang terbesar dalam hidup kita, yang mampu untuk memberikan jalan keluar dan akhirnya memberikan kebebasan kepada kita. Bagaimana kalau kita mengalami hal-hal dalam kehidupan kita dan akhirnya kita mengalami kekhawatiran yang sangat jelas? Kembali kita melihat bagian firman Tuhan ini. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang sanggup memberikan kelegaan, memberikan kelepasan. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah Yesus menjadi jaminan dalam kehidupan kita? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Lalu apalagi yang perlu Bapak Ibu dan Saudara dan saya khawatirkan dalam hidup ini? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Oh, ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, mari kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kalau selama ini kita selalu mengeluh, selama ini kita menyalahkan situasi, selama ini kita menyalahkan Tuhan bahkan, padahal Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan begitu setia. Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Marilah kita merenungkan bagian ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita
pererat hubungan kita dengan Tuhan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Doa merupakan kekuatan yang begitu luar biasa. Saya yakin, saya percaya sekali situasi yang kita alami sekarang ini, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mengajarkan kita untuk kita terus berdiam diri kepada Tuhan. Kita bersama dengan anggota keluarga, dengan istri, dengan anak-anak yang mungkin sebelum peristiwa global ini terjadi, kita tidak peduli satu dengan yang lain. Kita lebih fokus kepada urusan pribadi kita. Suami bekerja, istri juga mungkin bekerja, anak-anak dalam studinya, dalam persoalan demi persoalan pribadi lepas pribadi. Kita tidak peduli satu dengan yang lain. Kita hanya datang mungkin dalam gereja bersekutu bersama-sama, namun setelah itu tidak ada waktu. Ya memang mungkin tidak semua seperti itu, tetapi kalau kebanyakan di antara kita, inilah waktunya untuk kita bersama-sama duduk diam, banyak berdoa, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk situasi yang kita alami. Kita bersama-sama suami istri duduk berdoa dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk berkat yang luar biasa Tuhan limpahkan. Kami bisa berhimpun bersama-sama, suami istri anak-anak, lebih banyak lagi berdoa di dalam waktu, dalam ruangan yang sempit, di tengah-tengah keluarga, di dalam rumah ini. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami banyak berdoa, kami banyak bersekutu, kami banyak memberikan nasihat satu dengan yang lain, dan kami semakin dikuatkan di dalam kasih setia Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita melihat apa yang Paulus sampaikan dalam ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hati dan pikiran yang terpelihara mendatangkan sesuatu yang begitu luar biasa, yaitu kerinduan untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang membangun orang lain. Ini satu nasihat, satu ajaran yang Paulus terapkan di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Bayangkan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, situasi pada waktu itu tidak menentu. Pergumulan di tengah-tengah jemaat, pergumulan dihadapi oleh jemaat berhadapan dengan aliran-aliran sesat yang berusaha mengajak mereka, menyeret mereka untuk tidak melihat kepada kasih karunia Tuhan, dan mereka harus melawan itu. Dan juga pergumulan menghadapi beratnya penyiksaan-penyiksaan, penderitaan demi penderitaan pada waktu itu. Ya, segala persoalan itu bisa menjadi satu persoalan yang menyulut hati jemaat untuk tidak melihat kepada Tuhan, untuk tidak memikirkan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak, justru memancing pemikiran-pemikiran yang jelek, memancing pemikiran-pemikiran yang tidak baik, memancing untuk memikirkan tentang orang lain sesuatu yang tidak bagus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Paulus justru menjadi teladan. Paulus justru menjadi manusia yang memberikan dorongan di tengah-tengah persoalan, beratnya pergumulan. Paulus bisa memikirkan hal-hal yang baik. Paulus memikirkan hal-hal yang manis. Paulus memikirkan hal-hal yang luar biasa bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita belajar hari ini. Pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang sedap didengar, di mana orang dibangun melalui perkataan kita. Pikirkanlah hal-hal yang membangun, di mana orang didorong pada waktu dia berdosa. Perkataan-perkataan kita itu memberikan dorongan untuk dia kembali kepada Tuhan, bukan justru jauh dari Tuhan. Perkataan-perkataan kita membuat orang cinta kepada Tuhan. Perkataan-perkataan dari kita membawa orang untuk melihat cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa.
Bukan justru orang mendengar lalu orang menjauh dari Tuhan. Bukan justru orang mendengar perkataan kita lalu orang itu menghina Kristus. Bukan justru pada waktu kita berbicara orang banyak justru tidak peduli kepada kebenaran firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, hati kita, pikiran kita yang dibaharui, yang sudah dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, kita wujud nyatakan di dalam perkataan-perkataan kita, dalam pikiran-pikiran kita, sehingga pikiran-pikiran kita itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan, senantiasa membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kita memikirkan dan menyampaikannya kepada banyak orang, sehingga orang lain pun semakin hari datang kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, rindu kepada Tuhan, oleh karena pemikiran kita yang baik, perkataan kita yang baik, kehidupan kita yang diwarnai dengan firman Tuhan yang terus menerus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita bersukacita bersyukur kepada Tuhan oleh karena hati dan pikiran kita dalam anugerah Tuhan. Kita senantiasa dalam pertolongan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita ini terus menerus dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih setia Tuhan yang begitu besar, luar biasa bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini memberkati Bapak Ibu sekalian dalam ibadah kita bersama dengan seluruh anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang dapat kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memampukan kami untuk kami melihat hati dan pikiran kami yang perlu kami pelihara. Hati dan pikiran kami bersyukur Engkau senantiasa memenuhinya dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan hati kami liar, pikiran kami liar. Tapi dengan firman Tuhan hati kami terpelihara. Dengan firman Tuhan pikiran kami terpelihara. Tuhan, mampukanlah kami hari ini, kami memiliki hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami memiliki pikiran-pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkatilah. Tolonglah jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dalam pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.